Shalom, apa kabar seluruh masyarakat Kristiani di Pulau Dom? Jangan lupa hadirilah kebaktian penjagalan iman bersama saya Pendeta Yandi Manobe yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di Lapangan Merdeka Pulau Dom. Jangan lupa bawa saudara, sahabat, orang-orang terkasih jam 6 sore. Sekali lagi jam 6 sore di Lapangan Merdeka Pulau Dom bersama saya Pendeta Yandi Manobe. Kita baca Alkitab, dia bilang begini. Doa orang beriman itu seperti panah-panah api yang membuat roh-roh jahat di udara itu berjatuhan. Iblis takut doa, tapi dengar dulu. Banyak ibu-ibu hamil keluar malam, dorang tidak berdoa. Dorang ambil paku 10 cm tusuk di. Betul? Di Papua ada. Di Sorong ada, di Dom ada, banyak. Itu ibu ada di sini. Tunjuk itu ibu. Setan mana takut paku? Saudara lihat kita bermasalah sekali. Jemaat. Satu hari minggu ketiga bulan Desember kami ada di gereja. Minggu kedua bulan Desember, hujan belum turun. Takut kekeringan di tahun berikutnya, saya bilang begini. Oi, hujan belum turun Dorang bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran, apa urusan hujan dengan proyek? Terus saya bilang begini, Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Orang bilang bisa Bapak. Bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam sudah berkumpul begitu. Tembak pakai sinar laser atau pakai kaca bikin efek cahaya untuk biar. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dorang maksud. Dorang bilang permisi Bapak. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang hujan tidak turun. Jemaah, kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung 1. Jadi saudara-saudara, ketakutan itu membuat kita jadi sembarang. Jemaat, saudara lihat, ketika tubuh, jiwa, roh jatuh di dalam dosa, dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana keadaan tubuh, jiwa, roh, supaya kita lihat Injil itu seberapa pentingnya dalam kehidupan kita. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa, tubuh yang sudah jatuh di dalam dosa, mengalami 2 pergeseran. Mengalami berapa pergeseran? 1. Tubuh yang jatuh dalam dosa itu melecehkan perempuan. Sama-sama 1, 2, 3. Melecehkan perempuan. Tuhan bilang begini, Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang begini, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah. Ini kalimat yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu Adam baru lihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Dia bilang, Hawa, engkau punya tulang itu satu tulang, engkau punya daging satu daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau senang, saya ikut. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah.
perempuan racun. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Jemaah, pernah dengar laki-laki anggap remeh perempuan? Siapapun bapak coba angkat tangan. Bapak-bapak, kamu bukan bapak. Bapak-bapak, ini bapak dong, di sini muda-muda semua. Suami-suami, dong sudah terlalu kepingin jadi suami. Tolong tahan-tahan dong punya kerinduan ini. Anak-anak, kamu sekolah dulu. Jemaah, diam sudah. Suami-suami, istri itu diciptakan sebagai penolong. Cita-cita dan harapan suami tidak akan tercapai kalau tidak ditolong oleh seorang istri. Karena itu bapak-bapak dong tolong sayang istri sendiri, jangan orang lain punya. Amin. Bapak-bapak, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi istri buat habis kopi terus dia punya suami bilang, "Mama, terima kasih." Ada? Ada? Ini sudah. Ini suami ini, istri bikin kopi dia tidak terima kasih. Tapi kalau dia pergi ke Sorong makan satu warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu Mbak, bilang Mbak, besok saya datang lagi. Di sini ada, itu Bapak ada di sini. Dia paham apa? Bapak-bapak, dengar, bapak-bapak, coba sebentar malam pulang, istri siap makanan, coba bapak bilang begini, "Mama, terima kasih." Itu mama tua pikiran. Pasti mama tua pikir dua hal. Pertama, mama tua pikir begini, tidak tahu roh apa sunaik di sapu suami. Karena tidak biasa buat, ini tiba-tiba buat. Atau jangan-jangan yang kedua, mama tua pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jemaat, kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, minta maaf. Tubuhmu terkontaminasi dosa. Dan Injil itu sangat penting bagi hidup. Kalau hari ini laki-laki bilang begini, kamu perempuan-perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama, pulang datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ngomong? Jemaat, saya melayani di Pulau Sabu, satu pulau kecil di NTT bagian selatan, kira-kira 5 tahun. Waktu itu saya belum nikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur, orang bilang begini, "Pendeta, yo, makanya apa? Kawin sudah." Saya bilang, kamu punya otak ini tidak betul, kamu otak tidak betul. Kalau mereka pergi ke rumah pelayan, ke pastori, kita sementara sapu-sapu rumah, orang bilang begini, "Pendeta,
Makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu punya otak ini tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta pendeta kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya Donan, boleh jawab? Saya tanya Donan, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang gila yang pakaian kotor di sini dia pergi kawin. Kayak begitu. Jemaat, kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Kamu tahu? Hanya orang yang otak tidak betul saja yang rumah kotor, nah dia dikawin supaya rumah bersih. Jemaat, kalau toh akhirnya ibu-ibu harus masak, harus sapu, harus cuci, harus timba air, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan ke ibu. Supaya laki-laki belajar menghargai perempuan. Amin kok. Hargai itu. Supaya dia ada kesempatan sisir rambut juga. Kalau tidak dia datang kita lihat dia pun rambut begini semua berpusing. Tapi yang kedua, jemaat. Yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa, itu membuat bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru. Maksudnya begini.